Sebenarnya kita menyampaikan aspirasi itu boleh-boleh saja. Tidak ada kok yang melarang kita. Bahkan Presiden Jokowi sendiri pernah mengatakan, silahkan kritik pemerintah jika ada yang kurang dan ada yang salah. Masa kita menyampaikan aspirasi pakai kain kafan? Kan itu namanya tidak ada akhlak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terbongkar. Ternyata yang bentangin kain kafan saat Jokowi berada di Jambi ternyata ex-caleg dari PKS. Jika ada pertanyaan, siapa presiden yang paling sering keliling Indonesia? Pasti jawabannya teman-teman sudah tahu. Dia adalah Jokowi. Karena sudah menjadi pemberitaan sehari-hari kalau mantan wali kota Solo itu seperti nomaden alias hidup berpindah-pindah. Bahkan dalam sehari bisa 2 provinsi yang Jokowi kunjungi. Kalau seluruh provinsi yang ada di Indonesia, itu jangan kita tanya lagi. Semua sudah didatangi oleh Presiden Jokowi, termasuk Kabupaten Duga, yang merupakan daerah zona merah di Papua, karena di sana masih banyak anggota KKB, juga sudah pernah disambangi oleh Presiden Jokowi. Sampai-sampai Yusuf Kala pernah berkata bahwa dia belum pernah melihat presiden yang seserius Jokowi dalam melihat rakyatnya secara langsung. Nah, baru-baru ini presiden berkunjung ke Jambi. Ada beberapa agenda yang dibuatnya pada saat kunjungannya ke Jambi. Dari sekian banyak agenda kerja yang dijalankan oleh Presiden Jokowi, yang tentunya sangat melelahkan, ternyata masih ada juga orang yang tidak bisa menghargainya. Tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba ada seorang pria membentangkan kain kafan di pinggir jalan yang dilintasi oleh rombongan presiden. Yang dimana pada kain kafan itu ada tulisan, turunkan harga minyak goreng. Aduh, ini seperti emak-emak saja ini orang yang membentangkan ini kain kafan ini nih. Padahal dia ini seorang laki-laki, seorang pria sejati. Tapi tidak pelak karena tindakannya tersebut dianggap berpotensi membahayakan keselamatan rombongan dari presiden. Ia pun langsung digeprek oleh aparat TNI yang berjaga di sana. Karena yang namanya orang, kita tidak tahu bagaimana kondisi kejiwaannya sebelum dilakukan pemeriksaan. Bisa saja nanti ketika mobil presiden lewat, ia menabrakkan diri ke mobil berplat RI1 itu. Kalau seperti ini bisa berabe, meskipun dia tidak tewas. Tapi jelas hal ini akan merugikan Jokowi. Lantaran apa? Lantaran akan dijadikan isu oleh kadrun. Presiden mencelakai rakyatnya sendiri. Mereka akan berbuat narasi seperti itu. Jadi tindakan aparat mengamankan pria tersebut adalah hal yang tepat. Sebenarnya kita menyampaikan aspirasi itu boleh-boleh saja. Tidak ada kok yang melarang kita. Bahkan Presiden Jokowi sendiri pernah mengatakan, silahkan kritik pemerintah jika ada yang kurang dan ada yang salah. Tapi ya mesti di tempatnya, bos. Bukan kita asal kritik. Masa kita menyampaikan aspirasi pakai kain kafan? Kan itu namanya tidak ada akhlak. Bukankah kita bisa pakai spanduk atau kertas karton
atau apalah. Karena kita tahu kain kafan itu fungsinya untuk membungkus jenazah, bukan untuk demo. Jadi jelas bahwa apa yang dilakukan oleh pria di Jambi tersebut adalah penyalahgunaan terhadap fungsi kain. Dan karena kain kafan yang dia gunakan seolah-olah membawa pesan kematian. Atau dengan kata lain dia berharap bahwa Presiden Jokowi segera meninggal. Mungkin seperti itu harapan dia. Lalu sebenarnya siapa sih pria yang tidak bermoral ini? Dan bagaimana dengan rekam jejaknya? Setelah saya telusuri ternyata nama orang ini atau nama pria ini adalah Muhammad Usman. Ingat, namanya saja yang pakai Muhammad. Tapi kelakuannya tidak sama sekali mencerminkan akhlak dari Nabi Muhammad. Nah, ternyata si Usman ini adalah golongan sapi juga. Dia ini tercatat pernah mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Kota Jambi lewat PKS pada tahun 2009 silam. Tapi gagal. Ya, menurut saya wajar sih kalau dia gagal. Karena memang dia tidak berakhlak. Mana rakyat mau pilih dia? Cara berpikirnya saja seperti itu. Dan saat ini juga si Usman ini tercatat sebagai anggota kami, Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia. Kita tahu kami ini adalah organisasi yang tidak resmi karena tidak terdaftar di Kemenkumham. Organisasi yang mau dijadikan tunggangan oleh GN untuk nyapres. Ya, kita tahu anggotanya adalah kebanyakan pendukungnya dari Bapak Prabowo di Pilpres. Jadi sudah terlihat jelas siapa si Usman ini sebenarnya. Dia adalah warga Indonesia yang tergabung dalam kelompok pembenci Jokowi. Atau dengan kata lain, dia ini adalah sodrun. Wajar bila kemudian kelakuannya seperti itu. Ini juga yang disebut efek terpengaruh lingkungan yang tidak baik. Kita perhatikan PKS. Bagaimana dengan kelakuan kadernya? Seperti Arifinto, anggota DPR RI, fraksi PKS. Saat koleganya sedang sibuk rapat paripurna, dia malah aksi nonton film porno. Terakhir apa? Dia malu sendiri. Karena aksinya tersebut ketahuan sama wartawan dan dijadikan berita. Begitupun dengan dua mantan presidennya. Ada yang korupsi sapi segala. Siapa lagi kalau bukan Lutfi Hasan. Dan ada pula yang follow akun porno. Tifatul Sembiring itu. Ngomongnya sih kader partai berbasis Islam, tapi kelakuannya tidak Islami. Sedangkan kami baru juga perkumpulan itu dideklarasikan, sudah 8 anggotanya ditangkap polisi karena melakukan penghasutan. Saya sih cuman berharap mudah-mudahan setelah bulan puasa ini dan pasca digeprek TNI, dia ini tidak menjadi kadrun lagi.